Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat ya? Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Ya. Kalau begitu, apakah ada yang belum hadir? Mas Ajis, temannya, apakah ada yang belum hadir? Sudah lengkap Mas Ajis? Ya, siap. Kelas ini memang hebat. Anak-anakku, karena masih di masa COVID seperti ini, marilah kita selalu menjaga kesehatan, mengutamakan protokol kesehatan, supaya kita bisa terhindar dari virus COVID-19. Ya, amin. Pada pertemuan yang kemarin dan pada awal semester 1 ini, saya sudah menginformasikan bahwa kalian membaca sebuah buku non-fiksi. Dan di pertemuan saya yang sebelumnya, saya minta menyiapkan sebuah buku non-fiksi karena pada pembelajaran kali ini kita akan menganalisis bersama-sama tentang sebuah buku non-fiksi. Ya, hari ini saya membawa dua buah contoh buku. Buku yang pertama menggambar dengan komputer. Nah, ini yang agak besar ya. Buku yang pertama menggambar dengan komputer. Buku yang kedua yang ukurannya agak kecil, Kita Cinta dari SMA. Mari kita cari perbedaan dari kedua buku ini. Maaf, yang kita cari bukan perbedaan ukuran, namun isi dari buku tersebut. Buku yang pertama dengan ukuran yang agak besar ini adalah sebuah contoh buku non-fiksi. Karena di dalam buku ini memuat hal-hal yang berupa fakta atau benar-benar terjadi, tidak berupa rekaan. Ya, sementara di buku yang agak kecil ini, Kita Cinta dari SMA adalah sebuah cerita rekaan atau cerita imajinasi dari seorang pengarang yang bernama Edi D. Iskandar. Mengerti ya? Jadi kita akan mempelajari sebuah contoh buku non-fiksi, contohnya buku ini, sesuai dengan buku yang sudah kalian persiapkan. Sementara kompetensi dasar yang akan kalian pelajari, kompetensi dasar 3.7, yaitu mengidentifikasi butir-butir penting dari satu buku pengayaan non-fiksi yang telah dibaca. Jadi nanti kalian diharapkan sudah membaca, kalian nanti diharapkan dapat mengidentifikasi butir-butir penting, isinya apa saja. Kita lanjutkan, setelah kalian mengetahui KD, selanjutnya yaitu mengetahui tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui membaca teks non-fiksi, siswa dapat menemukan butir-butir penting dari satu buku pengayaan non-fiksi yang dibaca dengan runtut. Selanjutnya, melalui kegiatan membaca teks non-fiksi, peserta didik dapat mengaitkan butir-butir penting dari sebuah buku non-fiksi yang dibaca dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ada dua hal yang akan kalian pelajari. Selanjutnya, deskripsi materi. Materi apa saja sih yang akan kalian pelajari? Oh ya, di situ Mas Nur. Jangan rame Mas Nur. Ya. Ya, terima kasih. Jangan main sendiri. Ya, cek. Kelas ini kan kelas hebat ya. Kita lanjutkan. Deskripsi materi. Pengertian buku non-fiksi adalah deskripsi materi yang pertama. Yang kedua yaitu ciri-ciri dari buku non-fiksi. Yang ketiga, mengetahui butir-butir penting dari buku pengayaan non-fiksi. Yang keempat, langkah-langkah membuat ringkasan dari isi buku non-fiksi. Yang kelima, langkah-langkah atau bagaimana cara mengaitkan isi dari buku non-fiksi ini dengan kehidupan sehari-hari. Ya, mengerti ya? Kelas ini sudah siap untuk belajar? Ya, semangat. Kita lanjutkan. Yang pertama yaitu pengertian. Buku non-fiksi menurut Mas Rohmat, Mas Rohmat. Buku non-fiksi itu buku yang bagaimana? Oh ya betul, buku yang bermanfaat dan menambah informasi. Ya betul. Kalau menurut Mas Rio, ya, yang bagaimana? Oh ya betul Mas Rio. Buku yang menambah pengetahuan
apabila dibaca. Oh ya, dari dua definisi yang sudah disampaikan oleh teman kalian, mari bisa saya simpulkan. Buku non-fiksi adalah buku yang isinya bermanfaat untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan bagi siapa saja yang membacanya, baik dalam hal ilmu pengetahuan maupun dalam hal keterampilan. Nah, itu adalah pengertian dari buku non-fiksi. Sementara ciri buku non-fiksi, mari kita ulas secara sekilas. Cirinya, satu, dibuat berdasarkan fakta atau benar adanya. Yang kedua, pemilihan kata-kata yang digunakan baku. Jadi tidak boleh ada kata gue, lo, tidak boleh di sini. Selanjutnya dapat berbentuk biografi atau berupa buku yang non-fiksi. Selanjutnya harus dibuat dengan memperhatikan objektivitasnya atau keobjektifan dari sebuah buku ini. Yang selanjutnya bahasa yang bersifat denotatif atau tidak menimbulkan makna ganda. Itu adalah ciri dari buku non-fiksi. Sementara butir penting ada judul, ada pengarang, ada penerbit, ada jenis buku, ada tebal buku, ada ringkasan isi buku, ada keunggulan, ada kekurangan, dan terakhir yaitu kesimpulan. Itu adalah butir penting dari buku non-fiksi. Selanjutnya ini ada sebuah contoh bagan. Apabila kalian ingin meringkas sebuah buku, kalian tinggal melengkapi. Nah ya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat laporan buku non-fiksi. Ya, ini langkah-langkahnya. Bisa kalian lihat ada beberapa kolom, silakan kalian lengkapi kolom itu. Kalian mengacu pada hal-hal penting yang harus kalian lengkapi. Selanjutnya yaitu kalian mengaitkan antara isi buku. Misalnya saya ambil contoh buku cara beternak lele. Setelah kalian membaca contoh buku cara beternak lele, ternyata kalian mempunyai keinginan, kalian mempunyai hasrat untuk beternak lele. Setelah kalian mempunyai keinginan, kalian mempunyai motivasi, akhirnya kalian melakukan ternak lele. Itu adalah salah satu hal bahwa kalian tersugesti, kalian merasa mempunyai pengetahuan, keterampilan baru setelah kalian membaca sebuah buku non-fiksi. Ya, sekarang tugas kalian, silahkan. Tugas yang pertama saya bentuk menjadi 4 kelompok ya dalam siswa dalam satu kelas ini. Ya, dari 4 kelompok itu silahkan nanti masing-masing mempresentasikan hasilnya. Tugas yang pertama, kalian diminta mengidentifikasi isi dari sebuah buku. Tugas yang kedua, kalian nanti diharapkan mengaitkan isi dari buku yang sudah kalian baca. Ya, tentu kalian kemarin sudah membaca, tidak harus hari ini membacanya karena tugas ini sudah saya sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih. Ini adalah contoh hasil pekerjaan kelompok pertama, ya, kelompok pertama. Selanjutnya, ya, kelompok pertama ini sudah betul, yang disampaikan identifikasinya sudah lengkap. Ini adalah hasil kelompok kedua, ya, kelompok kedua ini juga sudah betul, identifikasinya disampaikan juga sudah lengkap. Tepuk tangan untuk kedua kelompok, kelompok 1 dan 2. Selanjutnya kelompok yang ketiga akan mengaitkan informasi yang diperoleh dari membaca buku dengan kehidupan sehari-hari. Ya, ini hasilnya. Alhamdulillah kelompok 3 juga sudah siap, sudah baik. Selanjutnya ini kelompok 4. Ya, kelompok 4 juga sudah hebat. Kedua kelompok ini juga hebat. Alhamdulillah keempat kelompok sudah hebat, sudah menampilkan hal yang baik. Mari kita ulas pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini yang pertama tadi ya, kita membedakan antara buku fiksi dan non-fiksi. Yang kita pelajari adalah sebuah buku non-fiksi. Dari buku non-fiksi itu ada apa saja, ada pengertian, ada ciri. Ya, setelah itu kalian nanti diharapkan dapat menganalisis isi dari butir tersebut. Setelah kalian analisis, kalian dapat mengaitkan isi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian masih mempelajari buku non-fiksi, tapi tugasnya nanti kalian membuat laporan. Untuk laporannya akan saya sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.